warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda bersama dengan TVRI tentunya dalam program Sosok. Hari ini kami hadirkan sosok yang luar biasa, cukup menginspirasi, yang tentunya mungkin masyarakat di rumah atau pemirsa di rumah sudah tidak asing dengan sosok yang kami hadirkan pada episode 6 kali ini. Kita akan mengulik seperti apa biografi beliau dan terkait dengan prestasi serta kiprah beliau di masyarakat. Kami sapa terlebih dahulu. Agak nervous sedikit saya ini bertemu dengan orang nomor 1 di Kuburaya. Pak Muda, apa kabar? Baik, alhamdulillah, makasih. Luar biasa. Kami hadirkan sosok Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan bersama kami di sore hari ini. Selama 1 jam ke depan kami akan ajak Anda untuk mengetahui banyak sekali cerita menarik yang mungkin pemirsa yang sudah kenal dengan sosok ini, tetapi ada beberapa cerita yang tidak diketahui oleh masyarakat dan menarik untuk menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran nih Pak Muda. Pak Muda, kabar sehat ya Pak Muda ya? Sehat, alhamdulillah. Di tengah pandemi COVID ini apa yang kemudian berubah sejauh ini? Yang berubah ya mungkin kebiasaan, ya kan, itu sudah menjadi hal yang harus menjadi melekat lah, seperti masker. Makanya ada maskerku pakaianku, supaya masker itu dianggap sebagai bagian dari pakaian juga. Nah ini kedua, kita juga ya harus bisa mengayuh di tengah pandemi ini, tapi tetap produktif, harus tetap semangat. Nah ini kita jangan justru jadi loyo, jadi meratapi, jadi situasinya itu harus justru lebih produktif lagi. Nah itu jadi tidak usah terbawa situasi yang malah membuat kita seperti tidak berdaya dan sebagainya. Maka itu semangat itu penting karena psikis. Jadi COVID atau pandemi COVID-19 ini ya kalau bagi saya dihadapi karena psikisnya yang paling utama. Kita tahu bahwa faktor psikis ini memegang peranan penting 70%, karena bagaimanapun apabila itu kepanikan yang terjadi atau stres atau depresi atau terlalu paranoid berlebihan, malah itu mendatangkan mudah drop imunitas, mudah tertular, dan juga ketahanannya jadi lemah. Jadi memang kita harus buat semangat, bangun suasana yang segar, yang selalu progresif ya. Nah inilah biar menanjak imunitasnya. Jadi kalau di kita di Kuburaya saya kasih tahu tidak hanya 3M tapi tambah M-nya lagi, yaitu menanjakkan kebahagiaan dan imunitas. Luar biasa. Kami senang bisa mengundang Pak Bupati hari ini hadir di Sosok episode ke-6. Jadi dalam proses kami mencoba untuk mengambil sedikit jadwal dari kepadatan yang ada, Bapak Bupati bisa hadir di tengah kita pada sore hari ini. Pak Bupati ini lahir di Pontianak. Di Pontianak 17 Agustus 1970. Luar biasa. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya rasa ada cerita yang menarik dari tanggal lahir itu. Apa Pak? Kalau dari cerita ayah dan ibu saya dan dari semua bibi dan sebagainya, pada hari itu ayah saya sedang memimpin apel ya, barisan di upacara, kemudian jam 6:30 ibu saya sudah mulai terasa, dan ada paman atau keluarga sepupu ayah saya yang kemudian dan adiknya yang menemani. Lalu saat itu saya dilahirkan, jadi kemudian ya alhamdulillah dengan sehat katanya kan. Dan kemudian ayah saya langsung dikasih tahu mau mimpin barisan itu tidak sampai selesai terus pulang karena digantikan. Nah mau mimpin barisannya ya, kemudian barisan organisasi lah gitu kan, kemudian langsung menuju ke rumah sakit, dikasih tahu bahwa saya sudah lahir. Dan ya yang unik memang cerita nama memang. Jadi kalau Muda itu kan memang namanya dari abang saya yang paling tua, Muda Antartikawan, kemudian abang saya kedua, semuanya pakai Muda Batriawan, Muda Armawan, ya baru saya kan, adik saya juga yang meninggal 88 itu juga Muda Masrawan. Nah, Muda itu singkatan dari Mahmud Akil, jadi Mudha jadi diambil.
banyak orang bertanya Bunda itu apa kan. Nah, kemudian belakangnya ini yang pertama ayah saya karena dia pengagum Soekarno, jadi Marhen, jadi dia kasih nama pertama Marhen Drawan gitu kan. Jadi ibu saya bilang karena ibu saya ada darah Bali, ya karena ayah dari ibu saya tuh Idewanya Manokai itu memang asli Bali, dari Puri Kendran, dan kemudian meninggal di Jogja ya sebagai salah satu pahlawan ketika perang Kota Baru merebut gudang senjata pada tanggal 7 Oktober tahun 1945. Jadi penghuni makam pertama di makam pahlawan Jogja. Nah, tidak jauh dari makam pahlawan Sudirman itulah. Nah, karena itu jadi ibu saya karena memang asli dia Jogja, Bali dan Jogja, jadi ya langsung ngasih nama Mahendrawan, Mahendra. Jadi ada unsur Balinya ya Pak ya. Balinya memang ibu saya cerita seperti itu. Jadi ya karena memang selain itu secara emosional ya terbawa. Jadi ibu saya itu Jogja, Bali, dan ayah saya kan dari sini, dari Darit di Kabupaten Landak. Dan ya saya lahir di sini ya sudah Nusantara lah. Sudah bercampur darahnya ya, Pak ya. Jadi ya tentu yang juga menjadi cerita unik dan menurut saya ya ini cerita dari orang tua semuanya ya. Kita kan ada 6 bersaudara, 1 perempuan kakak saya yang dari dulu sudah di Jakarta, sehingga ya kita itu namanya anak laki semua kan, ya maklumlah tentu dibesarkan dengan situasi di mana sangat ya demokratis dan juga ya namanya anak laki-laki semuanya tentu juga dinamikanya banyak. Tapi dinamika itu tetap sesuatu yang justru membuat kita banyak bisa mendapatkan katakanlah semangatnya, spiritnya terus. Nah, dan adik saya kan yang meninggal tahun 1988 ketika usia waktu itu dia kelas 3 SMP dan maka saya yang paling bungsu habis itu. Berarti Bapak anak kelima saya. Jadi dan nah ya terus ya kemudian ya sampai sejauh ini kita kemudian saya yang masih tetap waktu itu tinggal bersama orang tua di Tanjung Sari, Komplek Untan. Nah, sehingga sampai sekarang saya juga tetap di rumah warisan orang tua, karena saya janji memang akan dan ayah saya juga, ibu saya juga minta saya harus tinggal di situ. Dulu saya waktu nikah mau coba bikin atau beli perumahan sendiri gitu di perumahan. Tidak diizinkan. Karena saya harus menemani lah di situ. Nah, jadi ya semua tentu punya cerita yang menarik, tapi di sisi lain semua apa yang pesan-pesan ya tentu ada hal-hal pesan itu kan tidak harus dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk cara, kemudian mendidik, kemudian apa yang dicontohkan, apa yang diberikan, suasana selalu kita lihat apa yang dia orang tua lihat dari relasinya dengan teman-temannya, dengan semua pihak, dengan keluarga kita dan dengan orang banyak ya. Nah di situ juga yang mungkin yang menginspirasi dan selalu melekat di imajinasi kami ya, dari semua 6 bersaudara itu kan. Dan hal-hal itulah yang menjadi fondasi di mana dulu tuh rumah saya itu ramai terus Mas Jadi. Jadi saya ingat waktu kecil itu kalau namanya ibu saya itu kan ada bibi saya, ada yang masak juga dan sebagainya, banyak keponakan atau sepupu katakanlah orang tua dan dari ibu saya juga. Nah itu luar biasa ramai di rumah itu. Jadi waktu saya kecil tuh
saya melihat dan juga ketika itu kan karena ayah dosen kan, jadi mahasiswa dan sebagainya tuh kumpul di rumah tuh dari saya kecil tuh, saya masih ingat dari saya SD, SMP, SMA, wah luar biasa. Jadi nggak pernah kayak rumah tuh nggak pernah live terus gitu. Sampai kadang-kadang pintu depan rumah saya tuh kadang-kadang nggak ditutup. Lupa saking ini, ya. Jadi udah saking ininya. Jadi tapi saya sudah biasa, jadi nggak terlalu karena udah mungkin terbiasa, dan karena ayah saya juga ya seperti itulah, ya, apa yang dilihat selalu suka diskusi, kemudian hal-hal ibu saya juga organisasi juga sampai terakhir ibu saya waktu meninggal itu sampai di akhir hayat juga di 2003 itu masih megang beberapa organisasi ya, seperti yayasan asma, yayasan jantung, kemudian filateli ya. Jadi ini karena jiwa seninya itu yang memberikan kita banyak dinamika ya. Jadi udah ayah dan ibu saya itu memang agak hobi dengan segala macam seni itu ya. Nah, sehingga mungkin di situ juga kita tentu cukup egaliter lah di dalam memberikan satu katakanlah memberikan kita keleluasaan untuk mengekspresikan dan sebagainya. Walaupun kita kecil pasti ya semuanya dalam tanda kutip nakal itu sudah jadi sesuatu yang dilewatkan ya. Karena memang kalau enggak gitu kita bergaulnya juga mungkin disinilah yang, tapi kita tetap prinsip, artinya ya ibu ayah kita dan semua keluarga, dan tetap kita punya prinsip, yaitu bagaimana kita tetap menghormati orang banyak, orang lain apalagi yang lebih tua. Nah, prinsip-prinsip itu yang ya selalu kita diberikan pemahaman, dan senakal-nakalnya kita tetap tidak akan kurang ajar kepada orang yang lebih tua. Kemudian solidaritasnya, karena saya dapat contoh di rumah saya itu yang tidak pernah berhenti. Saya pun bingung, ibu saya dulu tuh kadang-kadang, tapi ibu saya tuh saya anggap itulah sulit saya melihat sesuatu yang karena begitu luar biasa ya, tapi tidak pernah ngeluh. Ya paling hanya jawabannya tidak pernah memberikan satu yang sifatnya seperti mengeluhkan gitu. Biarpun baru masak aja, karena orang yang datang ke rumah kayak mahasiswa, kayak semua itu kan bukan berarti senang diajak makan sama-sama dengan orang tua, belum teman-temannya yang di organisasi dan macam-macam. Jadi belum keluarga kita yang ya tentu ini satu contoh juga bahwa itulah yang membuat kita juga sudah terbiasa gitu dengan kehadiran keramaian orang di kediaman, di rumah, dan tidak ada satu hal yang aneh gitu. Nah, membuat kita juga tidak kikuk dan tidak biasa gitu yang namanya rame di rumah. Kemudian juga yang penting ada manfaat, ada isinya kita rame itu, bukan sekedar rame hanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ada diskusinya, kemudian ada gagasan-gagasan, yang penting kita lebih banyak itu sifatnya mengejar gagasan lah ya, ide-ide, dan tidak sekedar menghabiskan waktu begitu saja. Oke. Baik. Ini saya sengaja memberikan waktu penuh kepada Bapak untuk cerita. Saya melihat ada flashback yang sedang dicoba disampaikan kepada kita semua, karena biasanya kan ngomongin tentang pemerintahan. Betul. Capek sepertinya, dan hari ini kami ajak Bapak hadir di studio ini untuk cerita tentang masa kecil, lalu hal-hal menarik yang mungkin buat kita juga ini akan punya satu pelajaran yang luar biasa untuk kita ambil. Saya ingin ajak Pak Muda untuk flashback ke belakang. Ini ada beberapa foto yang akan saya tampilkan. Pak Muda itu lulusan UGM. Foto apa? Ya, Pak Muda lulusan UGM ya Pak ya? Di Notaris. Ya. Di Notaris. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang mungkin buat pemirsa behind the story dari seorang Muda Mahendrawan. Nah, ini
pulang ke kampus ya Pak ya, reuni sepertinya. Nah, ini saya lihat memang Pak Muda ini suka sekali dengan hal-hal yang berbau tentang pertanian, ya Pak ya. Dan juga ada satu gagasan yang terus saya ingat bahwa Kuburaya itu punya satu keinginan untuk bisa menjadi kabupaten rice estate yang punya kemandirian pangan berupa padi luar biasa ini. Karena pangan itu sangat fondasi. Ya. Oke. Dan tadi dari cerita yang mungkin Pak Muda sampaikan, saya melihat memang dari sosok seorang muda Mahendrawan dibesarkan oleh ayah Bapak Mahmud Akil. Beliau rektor juga, pernah menjadi rektor di Universitas Jayapura. Ibu dari Pak Muda, Bu Wati, ini juga jago masak karena sekolahnya dulu di sekolah Kepandaian Putri. Betul. Ya Pak ya, menjahit, masak atau apapun yang berhubungan dengan perempuan ini luar biasa. Itu kenapa kemudian sangat dekat juga dengan ibu berarti Pak? Ya, jadi ibu juga sama, saya juga. Artinya itu karena organisasi dan memang senang dengan semua bentuk-bentuk yang sifatnya pemberdayaan. Jadi fondasinya itu selalu gerakan-gerakan. Ibu sama, jadi biar itu organisasi yang ayah saya, ibu saya juga dari dulu sering mengajak saya juga pergi ke berbagai agenda, termasuk dulu kan ada namanya gedung arena remaja dan itu zaman dulu itu saya diajak ke sana, kemudian gedung yang di depan Korem itu acara-acara pemerintah dan macam-macam organisasi. Saya masih ingat lintasan dalam itu saya termasuk di anak remaja ketika saya kecil SD gitu, saya sama adik saya gitu diajak ke sana. Kakak saya kan kebetulan pandai menari Bali, menari ini, jadi pandai piano. Nah, kebetulan saya juga dulu biasa dilihat gitu kakak saya latihan. Nah, ibu saya tuh sering ngajak dan pernah satu waktu ya saya menghadiri dan kemudian tiba-tiba disuruh berdiri rame-rame, kan semua yang hadir katanya ada pejabat yang mau datang. Nah, kemudian kita disuruh berdiri menunggu. Waktu itu pejabatnya mungkin saya juga tidak terlalu tapi mungkin saat itu mewakili wali kota dan sebagainya kan datanglah hadir. Nah, saya masih kecil sehingga terus tapi setelah itu saya tanya sama ibu saya, kenapa sih kita harus berdiri nunggukan orang itu, nunggukan pejabat yang datang ini gitu. Nah, ya ibu saya bilang ya memang harus begitu karena ini orang yang mengurus orang banyak. Gitu. Apa tanggapan bahasa ibu saya itu ya yang perlu kita hormati karena dia punya tanggung jawab mengurus orang banyak. Ya. Lalu apa tanggapannya? Ya di situ masuk imajinasi saya juga, kayak begini ya kita harus menunggu. Artinya ini hal yang salah satu juga yang saya ingat sekali bahwa hal itu membuat kita jadi orang banyak yang diurus, berarti dia pejabat, atau mungkin bahasa saya waktu itu bukan pejabat mungkin ya, orang penting kali kan, atau orang gambaran kita masih kecil kan melihatnya seperti itu. Tapi mungkin juga dari situ ada fondasi juga ya yang membuat kita jadi berpikir, karena pesan orang ibu dan ayah saya itu paling sering bicaranya tuh baik, kita selalu kesana. Pesannya ini semakin menarik dan saya juga ingin tahu tentang pesan yang diberikan oleh orang tua, tapi kita harus jeda sejenak ini Pak Bupati. Kita akan segera kembali, tetap di Sosok bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa, bersama pemerintah dan rakyat Kabupaten Kuburaya. Ayo kita lanjutkan perjuangan mewujudkan Kuburaya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas, dan religius. Dengan berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, dan bertindak lebih nyata. Dari Kuburaya untuk Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sosok bersama TVRI. Sosok yang kami hadirkan di sore hari ini merupakan orang nomor 1 di Kabupaten Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan. Pak Bupati, mungkin boleh dilanjutkan singkat saja mungkin tentang pesan dari orang tua yang kemarin, yang waktu itu sempat
teringat sampai hari ini? Iya, maksudnya gini, saya tuh sering kan kalau ada yang datang mahasiswa atau siapapun yang mau sekolah di sini, karena selalu saya sering mendengar tuh pesan dia kepada kan kadang orang tuanya dari kampung, dari berbagai daerah tuh datang seolah menitipkan gitulah kepada saya untuk kuliah dan sebagainya, dan selalu dia tuh bersemangat ingin anak-anak tuh bisa kuliah yang dari kampung-kampung. Jangan sampai dia selalu bilang, kita anak kampung ya, ingat, tapi jangan bersikap bertindak kampungan. Kita buktikan bahwa kalian anak kampung tapi harus mampu menjadi sarjana, menjadi berkualitas. Itu sering terngiang-ngiang karena saya sering pas ada di rumah, kemudian dalam diskusi dan sebagainya kan, saya tuh kan sering menyebut tuh, pokoknya selalu bicara bagaimana kita berdampak bagi orang banyak. Ibu saya juga sama seperti itu. Jadi karena orang organisasi dua-duanya, sehingga ya selalu itu menjadi melekat lah ya dalam. Yang paling penting sekali kalau menurut saya, yang paling melekat itu bahwa kita jangan memaksakan melawan nurani kita. Apa yang ada itu lebih kebenarannya daripada kita harus melawankan itu, memaksakan satu. Kemudian hal-hal yang lain ya tentu itu menjadi katakanlah fondasi kita ya di dalam kita tetap berusaha untuk fokus. Nah, kata-kata fokus itu juga paling sering diungkapkan bahwa jangan kita ini semua serba mau, ini mau, itu mau, tapi nggak pernah tuntas. Nah, dan kata-kata jalan keluar, solusi itu juga paling melekat. Jadi kita tuh jangan segala-galanya misalnya terlalu berkelindan dengan masalah, tapi tidak pernah mencari, tidak pernah berpikir. Harus cari solusinya, jangan terlalu asik dengan masalah itu terus, sehingga akhirnya kita tidak keluar-keluar jalan di tempat. Nah, itu juga yang sering saya mendengar dalam berbagai diskusi, termasuk kan kita di rumah itu sering juga kita sambil ngobrol guyon ya. Saya termasuk yang anak gini, kayak ada bibi namanya Mbak Tuti, saya manggilnya, itu sepupu ibu saya. Dan saya dari kecil itu juga banyak, karena saking di rumah itu rame, jadi saya lebih dekat sama bibi saya itu, Mbak Tuti itu, sampai saya itu karena Pak Tuti itu kawin, kemudian pindah ke Gajah Mada, bekerja di dinas perkebunan. Kemudian saya sering juga SD itu, saya di rumah Pak Tuti itu tidurnya bolak-balik ke rumah. Sampailah saya itu ketemu sebenarnya saya istri saya ini. Ditahan Pak Muda, sebelum kita masuk ke cerita cinta Pak Muda bersama dengan Ibu ini, nah kita sudah terhubung dengan seseorang, nah ini sosok di balik telepon, kita sudah terhubung dengan seseorang yang mau ngobrol nih sama Pak Muda. Nah ini boleh ditebak mungkin, kita dengarkan suaranya, kira-kira apakah Pak Muda mengenal suara ini, seberapa cukup dekatnya Bapak dengan orang di balik siaran telepon ini atau sambungan telepon ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo. Oke, baik. Baik, ini kita sedang mencoba untuk menghubungi Pak Muda, tapi janji saya akan saya tunaikan. Kita akan kembali terhubung dengan sosok di balik telepon ini. Itu kenapa kemudian dari cerita yang Bapak sampaikan ada 3 pesan yang saya rangkum. Pertama, tadi adalah harus fokus, harus solusinya harus jelas, kalau ada apa-apa harus solusinya harus ini, dan kata hati. Nah, kalau kita bicara kata hati ini, Pak Muda ini kan dulu sebelum bupati adalah seorang notaris, SHMH, titel belakangnya, MKN lagi di belakangnya. Nah, kita tahu kalau kita tarik ke belakang sejarah tentang orang tua juga sarjana hukum. Nah, apakah ini ada kaitannya Bapak mengambil kuliah hukum karena orang tua atau karena nurani ini, Pak? Karena nurani. Tapi itu karena pengaruh juga, di mana ayah saya kan dulu pengacara. Tapi dia selalu bilang, jadi pengacara, tapi bukan kemudian sembarang atau asal, tapi harus jelas apa yang dijalankan. Jadi harus ada integritas, dedikasi. Nah, ini yang sebetulnya pesan-pesan yang sering saya juga melihat contoh semangatnya, termasuk dalam gerakan-gerakan organisasi dan sebagainya, kan semangat juangnya itu yang membuat kita juga bersemangat kan. Artinya selalu mikirkan bagaimana kondisi masyarakat di berbagai daerah, kampung dan sebagainya.
Dan itu yang juga sebetulnya kita membuat kita juga jadi terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya melihat ya hal-hal seperti itu menjadi panggilan kita. Baik, kita tahan dulu lagi Pak. Ini kita sudah terhubungi dengan seseorang yang ada di balik sambungan telepon. Halo, selamat sore. Sore. Siapa? Oke, jangan disebut dulu namanya. Kita ingin Bapak tebak dulu ini suara siapa. Ini siapa yang sedang terhubung dengan kita dari line telepon. Selamat sore. Sore. Siapa Pak? Apa kabar? Apa kabar ini Mbak? Oh, baik. Baik, oke. Sekarang lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Lagi di rumah temen, lagi masak-masak. Lagi masak-masak. Siapa Pak ini? Coba didengarkan lagi. Kira-kira ini siapa di balik sambungan telepon kita ini? Ini saya panggilnya apa nih? Mbak atau kakak atau adik Mbak. ini? Mbak aja. Okay. Baik. Ini mungkin bisa dikasih clue untuk Pak Muda supaya bisa mengenal ini siapa yang sedang kita telepon. Punya kedekatan apa dengan sosok Muda Mahendra? Ayo, coba dipancing Pak Muda supaya bisa langsung mengetahui ini suara siapa. Bukan Mbak kan nih? Ya? Siapa Pak? Tebak aja Pak, siapa kira-kira? Maura kah? Bukan. Siapa Pak? Bukan. Siapa? Coba ditebak aja namanya siapa Pak kira-kira? Ibu apa nih? Halo Mbak. Halo. Nah, siapa Pak? Suaranya. Ditanya kabar coba, Pak Mudanya ditanya kabar coba, Mbak. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Mbak Maura kan nih? Bukan. Iya, ini siapa dengan siapa ini saya berbicara? Udah boleh dikasih tahu ini Mas? Iya boleh. Oh, Mbak ya? Iya. Oh Mbak. Ini Mbak Maura. Mbak lagi. Udah lagi di Malang ini. Iya lagi di Malang. Kita memang lagi di Malang. tadi sempat menghubungi Mbak Maura. Mbak Maura ini gimana kabarnya? Sehat ya? Iya sehat, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ini pengen ngobrol sama ayah. Halo. Maura juga kuliah di Fakultas Hukum. Oh ya. Mbak Maura, kita boleh tanya dong. Ini kalau menurut Mbak Maura sosok ayah Pak Muda ini seperti apa sih Mbak Maura? Ayah tuh orang yang bisa dibilang sabar banget. Terus orangnya baik. Gak pernah marah. Tidak pernah marah. Iya. Bahkan kalau seandainya pulang telat pun nggak pernah dimarah Mbak Maura. Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Baik banget ayah. Kalau di rumah kebiasaan ayah yang menurut Maura menarik atau lucu gitu, kira-kira apa Mbak Maura? Kalau ayah itu di rumah malam-malam suka ngetok kamar. Terus suka ngetok kamar jam berapa diketoknya? Jam malam, jam 12 gitu. Ngetok. Kenapa Mbak, Pak? mau bakso nggak? Gitu. Diajakin makan ternyata. Iya, kalau memang kebiasaan seperti itu ya Pak ya? Iya. Biar nggak ketahuan sama ibu. Oh, jadi makannya berdua sama Maura supaya nggak ketahuan sama ibu. Iya. Makannya agak malam marah ibu. Oh, marah. Ibu nggak boleh kalau makannya agak malam. Dan Maura berkoalisi dengan ayah untuk makan malam. Berarti? Iya. Karena kan bakso lewat tuh di depan. Iya. Oke. Maura, ada yang ingin disampaikan ke ayah ini jauh di Malang, lagi kuliah di salah satu universitas di Malang. Kira-kira ada yang ingin disampaikan buat ayah? Maura, silakan. Ayah, semangat ya kerjanya. Mungkin lagi masa-masa kayak gini, lagi pandemi gini ya. Semua orang emang lagi diuji, terutama seorang pemimpin kan. Yaudah ya, semangat ya. Mbak di sini juga lagi berjuang kok. Wah. Skripsian gitu. Oke. Kangen nggak sama ayah? Kangen. Kangen. Ya udah berapa lama nggak ketemu? Semingguan kemarin baru. Oh, baru seminggu. Boleh dikasih lihat kita Pak, itu di layar ada foto Bapak bersama dengan keluarga. Maura yang mana nih?
Coba nanti mungkin kita lihat lagi. Ini ada berlima, ada Mauri kembar ya Pak ini Pak? Iya, Mauri kembar. Sama Jo yang bungsu, cowok. Muda Jo. Oke. Bentar kita lihat lagi. Ini kira-kira yang mana nih Maura? Bisa nggak bedain? Kalau kembar Maura yang mana? Itu yang pakai kacamata. Yang di depannya. Oh, di depannya. Yang di belakang ibu tuh. Oh, yang kerudung putih ya Pak ya? Itu Maura. Belakangnya Mauri. Ini juga informasi buat pemirsa bahwa Bapak punya anak kembar putri. Iya. Anak pertama. Oke, berarti yang berkerudung putih. Oke, Maura masih bersama kami kira-kira? Masih ya. Bapak ada yang ingin disampaikan untuk Maura? Iya, Mbak. Yang penting fokus lah. Dan juga tetap tetap dengan semangat daya juang tinggi. Kan. Dan terus berjuang ya Pak ya. Terus berjuang ya. Tidak pernah pesimis, harus optimis. Terima kasih Mbak Maura sudah bergabung bersama kami di line telepon, menyapa sosok muda Mahendrawan, ayah ini semoga sehat selalu di perantauan kuliah di Malang ya Pak ya, di Jawa Timur. Ini memberikan izin kepada anak perempuan untuk kuliah di luar kota, ini tidak ada kebimbangan Pak Muda? Saya percayalah dengan anak-anak. Ya, artinya kita juga seperti itu dulu. Orang tua, makanya di situ yang saya belajar. Memang sih kita pasti harus khawatir, tapi kita juga yang penting bagaimana kita memberikan tadi hal-hal yang artinya hal-hal yang penting yang perlu menjadi melekat gitu ya, termasuk fondasi cara berpikir dan orientasi ya, supaya melihat segala sesuatu itu lebih mikirkan orang banyak ya. Artinya itu yang paling utama, dan yakin bahwa ikhtiar yang baik, fokus itu akan menghasilkan sesuatu yang juga insya Allah tentu akan baik juga. Nah, karena itu jadi ya saya juga sama, kita juga kan dalam perjalanan ini kan tentu harus punya tancapan yang kuat gitu untuk melihat, karena kita berproses semua kan. Yang penting apa-apa jangan instan, semua harus, saya mengatakan sama dengan dimana ayah saya juga katakan itu, semua itu akibat, jadi bukan hanya tujuan. Nah, kenapa kalau kita jadikan akibat, bahwa kembali kepada kita sendiri, dari dedikasi kita, dari daya juang kita, dari fokus kita, dan juga dari loyalitas terhadap apa yang kita kerjakan, kemudian benar-benar melihat itu sebagai jalan keluar dan memberikan dampak bagi orang banyak. Nah, akibatnya adalah keyakinan, kepercayaan, dan sebagainya. Karena saya juga berbasis notaris, saya pelayan. Jadi semua saya anggap klien. Jadi masyarakat juga sama. Nah, itulah yang juga diajarkan oleh orang tua kita, bagaimana kita melihat semua itu sebagai sahabat, sebagai orang yang berpotensi, yang kita harus melihatnya terlepas dari apa latar belakang dan sebagainya. Nah, tidak melihat, dan itulah keberagaman juga sangat-sangat dididik di keluarga kita. Nah, kita punya dari berbagai keluarga kan, kerabat yang asal usulnya berbagai ragam. Nah, sehingga bergaul juga, ya itulah selalu tidak diajarkan untuk tidak membedakan dengan semua, siapa kalangannya dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman kita pun dari kita kecil, ya kita alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap bersahabat baik. Ya, artinya semua itu karena memang dilihat dari proses yang kita jalani sehari-hari dulu waktu kecil dan sampai kita tumbuh besar. Yang pasti memang segala satu harus ada pengambilan keputusan. Misalnya kayak kita kan, saya dulu pernah sarjana, kemudian saya pernah bekerja di Bank Kalbar ya, sebentar. Tapi saya harus mengambil keputusan. Ketika itu saya merasa bahwa diri saya mungkin belum memberikan dampak seperti bagaimana yang harus diberikan. Saya mengambil keputusan sekolah notaris. Nah, kemudian karena istri saya juga waktu itu mau sekolah di Jakarta,
di melanjutkan. Nah, saya juga sekolah di Jogja. Jadi itu pengambilan keputusan yang kita harus jalankan dan kita yakin. Jadi yang sering saya pesankan itu kalau mengambil keputusan sudah harus dari nurani dan harus yakin. Harus benar-benar ditancapkan dengan kuat. Sehingga kita ibaratkan tali itu kalau kita kencang berarti kita melewatinya itu akan, kalau kita di ini kita melewatinya pasti akan bisa. Tapi kalau dia kendor dia akan membuat kita terombang-ambing, akhirnya kita ragu untuk maju sampai ke situ. Jadi artinya apa? Kita melihat segala sesuatu bukan sekedar tujuan tapi akibat tadi itu. Karena kalau kita dengan tujuan kita selalu akan melihatnya apapun harus kita lakukan supaya tujuan. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kita melihat bagaimana akibat sebagai, jadi apa yang kita kerjakan akibatnya itulah mendapatkan kepercayaan dan sebagainya, dan itu juga bagian daripada cara berjuang kita. Nah kita kerjakan secara nyata, ya makanya ada tagline dulu, berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, bertindak lebih nyata. Jadi itu semua lahir dari satu hal yang memang dilihat bahwa kita itu harus larinya harus lebih kencang, karena kita juga apalagi era sekarang, era digital ya, kita kemudian prosesnya juga berproses tapi proses yang cepat, lebih cepat, kemudian pelayanan dan sebagainya, kemudian juga harus nyata, harus keberpihakannya juga harus nyata. Nah jadi iyalah kalau cerita soal ini kembali bahwa saya tadi cerita didik saya tadi itu kedekatan. Jadi cerita ketemu dengan istri saya itu pun karena dulu waktu di Gajah Mada itu kebetulan Ocha dulu saya manggilnya, karena Ibu Rosalnya dipanggil Ocha, itu panggilan saya. Panggilan memang panggilan dari kecil. Panggilan dari kecil. Kemudian dulu biasa dari waduk di sini kan. Nah, biasa dulu si kecil tuh mandi itu di waduk rame-rame sama anak-anak di komplek di Sibun sini, dan akhirnya saya sudah kenal dari kecil. Sudah kenal sama dari Ocha ini dari kecil. Kemudian tidak pernah ketemu. Sampailah saya selesai sarjana, masih kuliah maksud saya. Kemudian ke rumah bibi, bibi saya itulah yang mengenalkan saya lupa situ kan, pasti aja ke sebelah rumah bibi saya, jadi baru saya ingat kan, ya itu bahwa ini Ocha gitu kan. Berarti menjalin cinta dengan teman kecil ini Pak? Ya kurang bisa disimpulkan seperti itu berarti? Ya apa namanya, mungkin udah, ya itulah udah jalan namanya jodoh itu, alhamdulillah kita ditemukan, dan tentu hal itu menjadi satu hal yang jadi cerita tersendiri buat Pak Muda. Baik, pemilik nama lengkap Muda Mahendrawan, lebih senang dipanggil Muda Mahendrawan atau dipanggil Hendy? Ditahan Pak, kita nanti akan kembali lagi, tetap di Sosok bersama TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sosok. Di episode ke-6 ini kami hadirkan sosok Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan, atau ketika kecil lebih akrab disapa Hendy. Pak Hendy, ini nggak apa-apa ya lebih akrab, biar ini saya panggil sekali kita flashback ke belakang. Pak Hendy, kita mau ajak Pak Hendy untuk juga melihat ke belakang. Ini ada satu foto yang saya minta Bapak untuk tebak, ini foto apa, bangunan apa. Kita tampilkan foto ini di layar. Bentar, nah ini. Silakan. Ini foto apa Pak? Bangunan apa ini? Bangunan masjid. Masjid apa? Masjid di mana sih? Kubahnya berwarna hijau. Ini ada di Yogyakarta. Oh iya, ini Masjid Syuhada ya? Bukan? Iya. Itu Masjid Syuhada. Syuhada kan? Ya. Ada cerita yang mungkin ini Masjid Syuhada ya. Ada cerita yang mungkin sangat. Ini. Saya setiap tahun ke sana. Selalu, dan saya selalu kalau ke sana selalu saya ada mampir ke Masjid Syuhada. Untuk sholat ya Pak ya. Kenapa? Karena saya ziarah dulu ke Jogja, tempat seperti kemarin. Nah, itu memang rutin saya setiap tahun.
ziarah ke tempat kakek saya itu Dewanya Manoka di Manoka Pahlawan, kemudian tempat mbah saya itu di Kota Gede, terus pasti saya ke sini. Nah, ke sini karena ada di depannya itu, ini kan ada sejarahnya, kakek saya itulah yang ketika itu diberi nama jalan oleh saat itu dia dilekatkan menjadi nama jalan di Kota Baru, jalan di Dewanya Manoka. Nah, persis di depan Masjid Syuhada ini. Karena Masjid Syuhada ini lahirnya juga karena adanya peristiwa yang malam itu. Nah, ini fotonya. Perebutan. Sebentar, sudah terlewat tadi. Tadi saya sempat lihat ada foto Bapak sedang berada di bawah pelang bersama Ibu. Itu bersama Ibu, ya. Ini Jalan I Dewanya Manoka. Beliau merupakan pahlawan ketika masa penjajahan kala itu di Oktober 45 ya Pak ya. Pasca kemerdekaan mempertahankan. Dan itu Dewanya Manoka itu polisi negara. Ya, satu-satunya yang polisi saat malam itu. Sebetulnya bukan tugasnya dia, karena dia polisi keliling, cuma karena dia itu sangat ingin berjuang, jadi ikutlah rombongan tentara malam itu. Jadi artinya bukan artinya itulah bentuk daripada yang menginspirasi saya juga. Karena walaupun bukan jadi tugasnya, tapi karena saking semangatnya dia berusaha untuk ikut. Padahal sudah dilarang sama yang, kalau menurut mbah saya cerita lah, yang tentara itu yang cerita bagaimana ketika malam itu dia akhirnya tinggal tidak pulang tuh, teman-temannya cerita bahwa itu sebenarnya dia dilarang, tapi dia mau ikut rombongan itu dan ikut masuk. Kan ada dalam film Serangan Fajar tuh. Serangan Fajar tuh ada episode di dalamnya yang di dalamnya itu ada cerita yang malam itu Pak Jenderal Soeharto yang memimpin pasukan itu untuk merebut gudang senjata di Jogja, dan disitulah ketika itu saking semangatnya mereka dimaju duluan, luar biasa semangatnya. Nah, di situ saya melihat ya cerita dari Ibu dan mbah saya itu menjadi inspirasi juga buat saya, dan itu bentuk dedikasi yang totalitas ya, sebuah perjuangan yang mungkin hal ini yang bisa saya juga ngajak anak-anak terus kalau ke sana ya, supaya tahu dan bahwa kakeknya itu adalah berjuang gitu dan sebagainya, supaya bisa sama dengan kakek saya yang di sini juga di Landak, di Darit juga sama, juga punya punya daya juang yang cukup tinggi ketika di era dulu itu, dengan berbagai dinamikanya. Jadi sebetulnya apa yang melintasi dari latar belakang kakek orang tua kita itu tetap mengikuti kita sepanjang kita selalu berusaha untuk melihat. Nah, itu juga yang akan terjadi, yang akan kita tanamkan, tancapkan kepada generasi. Jadi sebenarnya saya sering bikin kan tagar itu merawat pesan peradaban. Itu sebetulnya kita mengajak bahwa semua itu pesan-pesan yang unggul, pesan-pesan yang baik untuk membentuk peradaban yang baik itu harus kita rawat. Ya, termasuk semua pesan itu mengikuti kita dan kita harus menurunkannya. Jadi seorang pemimpin baru bisa apabila dia menginspirasi, menggerakkan dan membuat orang lain mampu juga lahir menjadi pemimpin. Nah, jadi gitu juga yang disampaikan betul-betul kepada dari orang tua kita dulu, bagaimana pemimpin itu yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana melahirkan pemimpin yang lain. Nah, saya kira kita kan menggerakkan. Nah, menggerakkan inilah yang saya contohkan dari yang terinspirasi, yang selalu saya ingat melekat, bagaimana harus memberikan satu daya juang kepada semua orang, optimis, tidak pernah mematahkan semangat, selalu harus progresif, ya kayak salah menanjak lah. Itu kan lahir dari optimisme, kemudian keinginan untuk bagaimana supaya main programming lah istilahnya itu, supaya pikiran bawah sadar tuh diajak generasi itu untuk selalu bersemangat, selalu progresif, selalu optimis. Kalau datar kan gini, kan tidak berjuang nih. Kalau menanjak kan pasti kita berkeringat dan berjuang. Jadi
kemudian pengen bagus kehidupan tapi nggak mau berjuang. Nah, kita harus bangun itu. Jadi pemimpin itu kan menggerakkan, bergerak dan menggerakkan dan menginspirasi dan memberikan contoh dan keyakinan supaya dia punya totalitas dan punya kekuatan bergerak. Kalau kita dengan cuma kita satu badan ini kan tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu. Tapi itulah memantik ide, harus menggerakkan. Nah, di situ juga yang saya menjadi contoh saya kepada orang tua dulu bahwa ibu saya itu juga sama, selalu punya ide-ide dan sebagainya. Ya, itu membuat saya juga selalu berusaha melihat sesuatu itu kita tidak berkelindan dengan hanya persoalan yang begitu-begitu terus, yang artinya selalu berisik-berisiknya, tapi lebih ke cari dengan langkah gagasan solutif yang ada ide jalan keluar, karena itu lebih bermanfaat. Nah, inilah yang mendasari saya dalam perjalanan. Saya jadi notaris, kemudian ya alhamdulillah karena waktu gagasan pemekaran Kuburaya, nah di situ saya berusaha mendorong supaya memberikan gagasan awal dan akhirnya jadilah kabupaten. Saya tidak punya ambisi boleh kata ayah saya dulu, paling sering diucap ambisius yang jangan. Ambisi itu harus, karena ambisi itu suatu hal untuk membuat kita terus bersemangat terus, tapi jangan ambisius. Ya, itu pesannya. Jadi ibu saya juga selalu bilang begitu. Nah, kalau ambisius nanti berbahaya, nanti jadi segala macam tidak melihat segala sesuatu yang patut kan. Nah, jadi di situ juga akhirnya saya melihat gelombang yang luar biasa. Nah, kesempatan peluang untuk apa? Untuk tadi berbuat bagi orang banyak juga. Jadi kita ya energinya itu memang energi seperti itu yang kita dapatkan dari keluarga, orang tua, kemudian juga yang paling penting dari keluarga kita, dari istri, dari anak-anak yang bisa memahami, memberikan ketenangan. Karena kita ini kan harus tenang di dalam segala hal. Kalau kepanikan itu kan tengah daripada penyakit. Jadi kalau ketenangan itu tengah dari kesembuhan kan. Artinya ini juga menjadi hal yang perlu, dan saya melihat ayah dan ibu saya itu juga sosok yang tenang dulu. Selalu walaupun kondisinya begini, walaupun mungkin dia lagi susah, tapi berusaha untuk tetap smile, senyum. Ibu saya itu termasuk juga yang selalu, padahal dia mengidap kanker ya waktu itu, penyakit, dan walaupun dia mungkin merasa sambil mengeluh, tapi dia tidak pernah mengungkapkan hal itu. Jadi saya masih sangat merasa itulah selalu membangun optimisme yang diberikan itu. Nah, membuat kita jadi mudah-mudahan ya lebih bersemangat. Dan tanggung jawab kita sekarang, tanggung jawab kita lah untuk memberikan itu kepada generasi yang lain dan masyarakat, terutama generasi muda, supaya mereka jadi generasi yang tidak kemudian lahir hanya kemudian jadi tidak bermanfaat, tidak berkontribusi, kemudian tidak punya daya juang. Nah, itu pasti akan jadi generasi yang kalah, tidak akan bisa unggul. Nah, disinilah tanggung jawab kita sebetulnya mengawalnya. Nah, bentuk itulah mungkin yang saya ambil peluang ketika saya diminta untuk maju saat itu. Nah, tapi semua tetap proses ini linear, tidak akan terpisah dari latar belakang dan cerita masa lalu, semuanya pasti ada kaitan energi yang tersambung di situ semuanya. Ada satu kalimat yang sering Bapak ucapkan, mungkin ini juga menjadi moto, yaitu tentang berpikir, bergerak, dan berjuang. Jadilah orang yang mengukir sejarah, bukan pengekor sejarah. Lihat Bapak sudah mengukir sejarah. Pertama, sebagai tokoh penggagas Kabupaten Kuburaya, kemudian menjadi bupati pertama hasil pemilihan di Kabupaten Kuburaya. Itu sejarah, Pak. Saya lihat ada banyak sekali hal-hal yang yang luar biasa yang Bapak lakukan, lalu kemudian Bapak tularkan bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat, yang akhirnya kita bisa bisa tahu bahwa apapun yang sedang kita perjuangkan semuanya harus disinergiskan dengan tindakan seperti itu. Nah, itu sebenarnya lahirnya dari sesuatu yang bukan dikarang-karang, lahir sendiri ya. Berpikir, berimajinasi, bergerak, berjuang lah menjadi
pengukir sejarah. Artinya itu kita tuh jangan selalu hanya apa ini di sini. Jadi terombang-ambing. Harus fokus yakin dengan daya juang apa yang kita perjuangkan, komitmen, konsistensi dan segala dedikasi dan totalitas itu menghasilkan sesuatu yang akan membuat momentum maupun merubah. Karena kan yang kita lakukan ini kan mentransformasi perubahan. Kalau kita tidak mentransformasi perubahan, berarti itu sekedar pimpinan namanya, bukan pemimpin. Nah, pemimpin itu dari pemimpin dulu, pemimpin besar kita pun di dunia maupun di Republik ini, pahlawan juga mentransformasi perubahan. Nah, itulah yang sebetulnya kenapa pengukir sejarah bukan pengekor sejarah, tak sekedar pengekor sejarah. Kita tetap harus melihat sejarah, kita tetap juga belajar sejarah. Tapi maksudnya kita harus punya semangat untuk membuat satu katakan gagasan-gagasan, ide-ide yang cerdas, yang fokus. Dan gagasan itu pasti lahir dari masalah. Masalah itu adalah masalah kehidupan, masalah masyarakat, masalah orang banyak, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah tidak berdaya, masalah kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan dan sebagainya. Itulah yang membuat semangat menjadi gagasan apa yang kita cari. Kita kepung masalahnya. Makanya ada istilah kepung bakul. Karena kita mengepung bagaimana strategi untuk membuat bagaimana orang ini berdaya, orang yang tidak layak huni jadi layak huni, orang yang tidak terdidik jadi terdidik. Nah, ini kan perlu dikepung dengan langkah-langkah yang konkret dan juga harus betul-betul dari hulu ke hilirnya terukur dan bisa kita jalankan dengan maksimal. Nah, kewenangan yang diberikan harus dimaksimalkan untuk percepatan itu. Nah, saya tentu ya masih banyak segala kita kekurangan karena kelemahan kita pasti ada. Dan kita sebagai manusia juga menyadari itu. Baik. Nah, ini luar biasa Pak Muda. Sebenarnya kita masih banyak ingin tahu tentang profil Bapak. Nanti mungkin segmen khusus lebih jauh kita juga ingin tahu tentang masa kecil. Hanya memang ini 60 menit tidak terasa kita sudah bersama dengan Pak Muda Mahendrawan, sosok inspiratif yang kami hadirkan di program Sosok di sore hari ini. Kita sudah juga menelpon dari anak dari Pak Muda dan kita cerita banyak tentang apa hal-hal menarik yang mungkin menjadi pelajaran yang bisa diambil dari program kita atau tayangan kita di hari ini. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang tetap menyaksikan kami di program Sosok. Minggu depan kita masih akan kembali di setiap hari Kamis pukul 3 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Siapapun bisa jadi apapun. Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Kami akan kembali di segmen Sosok minggu depan. Tetap di TVRI bersama kami, Media Pemersatu Bangsa. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.